Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar cara membuat tipografi teman-teman. Jadi tipografi itu apa? Sederhananya tipografi itu adalah sebuah ilmu yang menyusun teks huruf kata-kata menjadi sesuatu yang secara keseluruhan mempunyai arti, mempunyai makna dan secara visual menarik untuk dilihat gitu ya. Itu sederhananya menurut saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pengertian sendiri silakan, jangan ragu untuk mendefinisikan sesuatu teman-teman. Oke, jadi nanti kita akan membuat tipografi menggunakan teknik font. Jadi font yang akan kita custom di sini adalah namanya Cetak Kick ya. Jadi font ini saya download dari dafont.com ya. Teman-teman bisa lihat di sini lisensinya. Saya download secara gratis di dafont.com, personal use ya. Jadi ini hanya untuk kebutuhan personal, tidak boleh dijual ya. Nah, silakan teman-teman cari font ini, kemudian teman-teman install. Cara installnya gampang ya, tinggal klik 2 kali file .otf-nya ini, teman-teman pilih install. Nah, di sini karena saya udah menginstal, jadi saya tidak perlu lagi, maka saya tinggal yes saja. Oke, itu ya cara installnya. Jadi sebelum memulai desain ini, teman-teman install fontnya dulu. Setelah itu teman-teman langsung saja buat file baru di Photoshop teman-teman. File kemudian new, ukuran ya saya pakai 1920 saja teman-teman. Resolusi 300, kemudian teman-teman bisa pilih create. Oke, seperti ini. Kemudian pertama-tama yang ingin saya lakukan, saya akan membuka lognya background ini, klik 2 kali, kemudian teman-teman tinggal oke. Kemudian klik kanan, pilih blending option. Di sini ada yang namanya color overlay. Ya, teman-teman bisa setting warna backgroundnya misalnya merah atau hijau. Di sini saya gunakan hitam, teman-teman. Oke, jadi saya menggunakan warna gelap sebagai backgroundnya. Kemudian saya bikin satu layer lagi. Saya akan menggunakan text tool, teman-teman. Ya, kita bikin di sini misalnya teksnya adalah shoot ya. Nah, ini saya udah menggunakan font Cetak Kick ya. Ini nama fontnya itu di sini. Teman-teman bisa misalnya nggak harus font ini ya teman-teman, bebas ya mau font apa saja. Cuma di sini saya menggunakan font Cetak Kick sebagai sampel kita untuk latihan teman-teman. Seperti ini. Kemudian untuk mengganti warna, ini saya kebetulan udah warna putih ya. Kalau teman-teman ingin mengganti warna, caranya teman-teman seleksi semua blok ya, Ctrl A. Kemudian teman-teman tinggal ganti di sini misal warna biru atau apa itu ya. Di sini saya menggunakan putih teman-teman. Oke. Kemudian saya perkecil sedikit teksnya segini, mungkin saya senterkan. Oke. Nah, pertama yang ingin saya lakukan, saya akan membuat yang namanya shadow teman-teman. Jadi ini teks akan saya buat shadownya. Cara membuat shadow di sini kita cukup manual teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan teknik khusus, tapi saya menggunakan yang namanya brush ya. Nah, sebelum menggunakan itu teman-teman klik kanan dulu layer shot ini, kemudian pilih convert to smart object. Nah, jadi sekarang tulisan shot ini udah bukan lagi udah bukan lagi sebuah teks, tapi menjadi sebuah shape ya ini. Oke, kemudian saya bikin layer baru. Kemudian layer baru ini saya klik kanan, pilih create clipping mask. Jadi nanti segala sesuatu yang kita bikin di layer 1 ini akan masuk mengikuti shape yang ada di bawahnya, yaitu layer shot ya. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membuat shadow pada huruf S ya. Kita mulai dari huruf S ini. Ini teman-teman bisa perhatikan saya dulu. Jadi ini teman-teman pilih yang pad ya, jangan shape ya. Oke, kita bikin seperti ini teman-teman. Santai aja ya, kita bikin. Santai saja teman-teman, tidak usah buru-buru. Nah, kita bikin sebuah seleksi seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih make selection. Kemudian teman-teman oke saja. Kemudian pilih brush ya. Di sini ada brush tool. Jenisnya pilih yang soft round. Warnanya hitam ya. Ini saya ganti jadi hitam. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa perbesar sedikit. Kemudian gosokkan pada bagian sini. Nah, ini cara membuat shadow yang sangat-sangat manual teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ini baru jadi huruf S teman-teman. Nah, di sini mungkin saya rasa kurang rapi ya teman-teman. Kita bisa rapikan lagi. Saya undo sedikit teman-teman. Seleksinya tadi kurang bagus. Saya ulangi aja ya seleksinya teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jadi teman-teman seleksinya lebih detail aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, klik kanan make selection, oke. Kemudian pilih brush atau shortcutnya B. Kemudian teman-teman gosokkan di sini. Nah,
Nah, gitulah cara membuat shadownya teman-teman. Kemudian Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksi. Jadi ya. Kemudian yang kedua saya akan buat di sini. Jadi ini teman-teman menggunakan fill juga ya. Maksudnya kapan teman-teman harus menambahkan shadow, di mana teman-teman bisa kira-kira itu di mana ya. Apa yang saya lakukan ini kan saya mengira-ngira teman-teman. Mengira-ngira, tapi juga ada konsep dasarnya ya dalam membuat shadow ya. Nah, teman-teman perlu pelajari lagi itu. Di sini saya hanya mengajarkan teknik membuatnya teman-teman, seperti ini ya. Klik kanan, make selection, kemudian OK, kemudian pilih shortcutnya B, brush, kemudian kita gosok di sini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian Ctrl D. Nah, ada kelihatan ya shadownya ya. Kemudian satu lagi di sini mungkin akan saya contohkan, nanti huruf lainnya teman-teman bisa bikin sendiri ya. Seperti ini saya bikin. Kemudian di sini. Nah, ketika teman-teman ingin mengcustom ini padnya, teman-teman bisa menggunakan ini ya, direct selection. Teman-teman klik titiknya, tinggal diatur lagi sampai pas sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Jadi gampang saja teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman klik kanan, pilih make selection, kemudian OK, pilih B shortcutnya untuk brush. Kemudian teman-teman bisa berikan dia sedikit shadow di sini, set gini. Nah, kemudian Ctrl D. Nah, ini baru jadi huruf S teman-teman. Untuk huruf lainnya di sini akan saya percepat saja teman-teman. Jadi tekniknya sama ya, sama persis seperti yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Saya sudah selesai membuat shadownya. Jadi layer ini untuk shadownya tadi ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan menambahkan efek yang namanya kayak apa namanya? Kayak efek tembakan atau glitch, mungkin bisa disebut glitch ya. Jadi sebelum membuat efek itu saya akan merotasi semua objek yang ada di sini. Jadi saya seleksi layer shoot dan layer 1, kemudian Ctrl T. Kemudian teman-teman bisa rotasikan sampai kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian teman-teman centangnya dipilih. Nah, setelah itu saya akan membuat sebuah layer lagi di atas ini, layer 2. Nah, kemudian teman-teman menggunakan P shortcutnya untuk pen tool, pilih yang shape ya, ganti warnanya menjadi putih ya fillnya. Oke, kita akan membuat seperti ini teman-teman. Jadi seperti ada jenis efek tembakan ya. Nah, ini baru jadi satu shape. Kemudian untuk shape berikutnya, jadi kita biar tidak bikin layer baru, teman-teman pilih di sini, pilih yang combine shape ya. Sini udah terpilih combine shape. Jadi teman-teman langsung aja bikin sebuah oh maaf teman-teman, saya ulangi ya. Jadi kan gini tadi dia bikin layer baru ya. Seharusnya tidak seperti itu. Jadi teman-teman gini caranya, pilih shape 1, kemudian pilih shortcutnya P untuk pen tool, kemudian pilih yang combine shape. Sekarang kita lihat di shape 1 ini tidak menambah layer ya. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan sampai dia menambah layer karena kurang efektif teman-teman kalau terlalu banyak layer itu. Selain memakan memori banyak kan apa namanya? Tidak bagus juga kelihatannya ya. Nah. Oke, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa tambahin di mana, misalnya di sini, bebas lah ya, di sini bisa. Ya, dan jelas yang tadi teman-teman kan ada pilih combine shape ya. Combine shape itu hanya dipilih satu kali teman-teman, gak usah banyak-banyak. Jadi sekali, untuk berikutnya teman-teman tidak usah setting lagi. Nah, jadi berikutnya saya akan percepat saja ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan kayak jadi ini kan tadi putih ya, kita tambahin yang warna hitam sekarang. Saya bikin layer baru lagi untuk itu. Kemudian teman-teman pilih P pen tool, kemudian filenya diganti hitam ya. Teman-teman bisa bikin seperti ini. Ini kan saya contohkan untuk yang pertama seperti ini. Nah, jadi seolah shape-nya ini apa namanya? Seolah hurufnya ini menyatu dengan backgroundnya gitu ya. Kalau tadi kan kayak putihnya saja. Nah, seperti ini yang saya maksud teman-teman.
Kemudian untuk shape berikutnya teman-teman klik layer lain dulu, shape 1 misalnya, kemudian kembali lagi ke shape 2. Teman-teman pilih P pen tool, kemudian ini pilih yang combine shape ya. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahin shape lainnya misalnya di sini. Kemudian di sini bisa kita tambahin lagi. Tidak usah terlalu dalam-dalam ya hitamnya ini. Secukupnya saja. Nah, mungkin seperti ini saja teman-teman. Kalau udah teman-teman bisa klik layer lainnya. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa tambahin ya. Mungkin saya cuma segini aja cukup ya. Nanti karena kalau terlalu banyak nanti lama saya jelaskannya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Kemudian teman-teman putar lagi kembali shape ini seperti kondisi sebelumnya ya. Tadi kan gini, saya akan seleksi semuanya, kemudian Ctrl T, teman-teman bisa rotasi. Sebentar teman-teman, maaf. Seleksi semuanya, Ctrl T, kemudian kita rotasi ya. Nah, tadi kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk memastikan ini sudah lurus atau belum, teman-teman bisa tambahin kayak garis ya. Di sini teman-teman bisa pilih yang rulers, nanti ada rules, teman-teman bisa tambahin di sini. Untuk memastikan ini udah lurus, nah ini kan belum lurus nih. Kita bisa rotasi lagi sampai dia lurus. Lurusnya itu kurang lebih seperti ini. Kemudian centang. Nah, saya rasa ini udah lurus ya teman-teman. Oke, beres teman-teman. Kemudian garisnya bisa kita hilangkan lagi, tinggal seret. Nah, seperti ini. Shoot teman-teman. Mungkin saya bikinnya itu kurang terlalu rapi, teman-teman bisa bikinnya lebih keren lagi teman-teman. Karena saya tadi tidak terlalu detail dalam membuat seleksinya. Jadi cukup seperti ini saja teman-teman. Nah, kalau udah jadi ya teman-teman tinggal disimpan saja file, save as. Kita cari lokasinya misalnya di mana tadi saya simpan, di sini mungkin ya, 108 ya. Saya bikin namanya membuat modern typography ya, seperti ini. Kemudian save, oke. Kemudian JPEG nya juga jangan lupa disimpan teman-teman, ganti formatnya, save, kemudian oke. Nah, kita akan lihat hasilnya di sini teman-teman. Nah, ini dia, ini adalah tipografi yang sudah kita bikin tadi teman-teman. Silakan bisa dikembangin lagi, bikinnya lebih keren lagi daripada ini teman-teman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.